Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau di dunia perbankan itu ada istilah syirkah. Syirkah itu kerjasama antara bank dengan nasabah. Baik nasabah, biasanya penyebutan syirkah itu kaitannya dengan bagi hasil keuntungan apa yang diupayakan oleh pihak bank. Pak Muntari nabung di bank syariah, berharap ada hasil yang bisa dinikmati dari bank syariah. Nah, ketetapan yang ditentukan oleh bank syariah itu bagi hasilnya 60-40, 60% untuk bank, 60% untuk Pak Muntari, 40% untuk bank. Itu namanya syirkah mudharabah. Ya, syirkah itu satu akar kata dengan syirik. Syirik itu diambil dari kata syarikah, bersekutu. Ya, sekutu atau partner, sejawat, itu namanya syarikah. Nah, disebut syirkah karena nasabah bank bersekutu dengan bank. Itu namanya syirkah. Dulu kita pernah mendengar istilah partai persyarikatan, partai syarikat, ya. Bukan PSI. Iya PSI ya dulu ya. Oh PSI juga ya. Kalau PSI yang orde lama itu Partai Syarikat Indonesia, tapi sekarang Partai Solidaritas. Nah, disebut Partai Syarikat Indonesia karena ada orang-orang yang bersekutu dengan tujuan yang sama untuk bisa mencapai tujuan politik, sehingga itu dinamai dengan Partai Syarikat Indonesia. Makna yang sering kita dengar syirik itu adalah menyekutukan Allah. Iya Pak ya? Menyekutukan Allah. Kata sekutu itu waktu di SD sering diceritakan terkait dengan pasukan PBB yang ditumpangi oleh para penjajah yang datang ke Indonesia, ya khususnya di Surabaya. Ya, sekutu. Ada beberapa negara yang bersepakat untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Itu namanya dulu tentara sekutu kalau di SD ya. Nah, berarti syirkun itu apa artinya? Bersekutu. Nah, bolehkah kita bersekutu dengan Allah? Gimana Pak? Bersekutu dengan Allah itu boleh enggak? Apa? Boleh. Loh, katanya syirik itu enggak boleh. Apa? Bersekutu boleh, kalau menyekutukan enggak boleh. Apa bedanya menyekutukan dengan bersekutu? Ya, kalau bersekutu kalau begitu kenapa syirkun itu diartikan menyekutukan, tidak bersekutu? Ya, jadi
Asal kata syirik itu adalah syarika, maknanya sekutu, sejawat, partner, gitu ya. Kalau syirkah itu artinya persekutuan. Ya, kalau syirkun kok berubah jadi menyekutukan. Di mana perubahannya? Apa bersekutu dengan Allah itu tidak boleh? Berserikat dengan Allah itu tidak boleh? Kalau menurut lupa saya namanya Pak. Kalau bersekutu itu boleh, tapi kalau menyekutukan tidak boleh. Setiap orang yang bersekutu itu apa mesti menyekutukan? Tidak. Apa? Bersekutu itu. Menyekutukan itu? Ya. Sebentar, sebelum sampai ke sana, seandainya bapak-bapak butuh kredit untuk menjalankan usaha, bapak mengajukan ke bank, gitu ya. Dalam hal ini kedudukan bank dan saya sebagai bank ini ya, banker, dengan jenengan kira-kira tinggi siapa? Atau yang sekarang lagi viral itu ya, antara Muhammadiyah dengan BSI itu kedudukannya tinggi siapa? Apa? Seimbang. Lebih tinggi nasabahnya. Kalau pas Muhammadiyah butuh kredit, lebih tinggi siapa? Yang butuh kredit sekarang Muhammadiyah, itu tinggi siapa? Tinggi bank, tinggi BSI. Nah, bank itu kalau tidak ada yang kredit, banknya bangkrut. Jangan mentang-mentang pemilik modal, terus bank itu merasa lebih tinggi dibandingkan nasabah. Begitu pula nasabah. Meskipun lagi butuh uang ya, yang butuh uang, bank itu mesti berkuasa, tapi jangan kemudian merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh bank. Sama-sama punya derajat yang sama antara bank dan nasabah. Berarti bisa berserikat jika dua oknum ini memiliki derajat yang sama. Kenapa kita dengan Allah itu tidak boleh dianggap bersekutu? Karena menganggap Allah itu sederajat dengan kita. Nah ya, tadi kan kalau bersekutu boleh, ya. Tapi kalau menyekutukan tidak boleh. Saya bersekutu dengan Allah. Itu seolah-olah menempatkan derajat Allah itu sama dengan derajat kita. Syirik itu dilarang karena menurunkan derajat Allah sama dengan diri kita. Padahal di Quran ditegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mendekati itu tidak boleh dimaknai bersekutu, karena bersekutu itu berarti levelnya sama. Nah, sehingga disebut syirik jika ada sesuatu atau siapa, apa atau siapa yang derajatnya itu diangkat sederajat dengan Allah. Ada seseorang yang kalau kita itu melepaskan diri dari dia, seolah-olah kita ini merasa mati. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kan dilarang apa istilahnya Pak? Apa? Ya pokoknya kalau tidak dengan dia lebih baik seolah-olah saya ini mati. Nah, mengangkat derajat yang maha menghidupkan sama dengan derajat Allah, itu namanya syirik.
Ya, sering saya kasih contoh. Saya ngasih kopiah ke Pak Mun. Pak Mun, ini kopiah ini jangan sampai ditinggal, supaya nanti kalau di jalan Pak Mun tidak kena balak, ya, aman dari balak. Ucapannya sederhana, tapi begitu kopiah ini tertinggal, muncul di perasaannya Pak Mun, waduh, engko pas ono balak gitu ya. Seolah-olah kopiah ini diangkat derajatnya sebagai maha menyelamatkan, seperti sederajat dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian dibayang-bayangi oleh rasa takut. Ya Allah, jadikan anak saya ini anak yang juara 1 ya, di sekolahnya. Terus kemudian muncul di bayangan kita, tapi apa ya iso ya, anakku ya gak tahu apa, gak ketok pinter, seolah-olah meragukan bahwa Allah itu maha bisa, maha segala-galanya, ya. Meremehkan Allah itu bisa mendekati syirik. Jadi kalau kemudian kita berusaha untuk meredam rasa sedih, tapi terucap dalam lewat mulut. Ketika kita ditinggal oleh pasangan, terutama ibu-ibu ini, ibu-ibu kalau sudah ditinggal suami kan sedihnya meraung-raung ya, sampai keluar ucapan, Mas, jika engkau tinggal mati, aku tak bisa hidup lagi tanpamu, gitu ya. Nah, seolah-olah yang menghidupi dirinya itu adalah pasangan hidupnya. Nah, ini kata-kata yang berbau syirik. Sederhana, aku adik kanan dokter itu kok gak waras, yang maha menyembuhkan itu seolah-olah dokter. Nah, itu sudah berbau syirik. Pokoknya apa atau siapa yang derajatnya diangkat sederajat dengan kemahaan Allah, baik dalam maha menghidupkan, maha mematikan, maha menyelamatkan, menyehatkan ya, maka dia disebut dengan syirik. Engkau pas aku disantet wong, ya, disantet wong takut mati, seolah-olah dukun itu maha mematikan ya. Ya biasa saja kalau memang waktunya mati, tapi kalau takut terhadap makhluk, beda ya, antara takut dengan hati-hati itu beda. Takut itu seolah-olah memang akan terjadi kematian jika dia yang dia yang berbuat kepada kita. Nah, itu juga mengangkat derajat dukun sama dengan Allah, seolah-olah kita ini hanya mati karena dukun itu. Ya. Jadi kita ini menghindari dukun, tidak ke dukun, itu bukan berarti bebas dari syirik. Kalau kita sendiri takut dengan dukun, dianggap yang mau mematikan itu adalah dukun. Nah, kalau sudah kita ini menjatuhkan diri, menjatuhkan Allah sederajat dengan yang lain, maka Allah tidak peduli. Kamu saja tidak percaya dengan saya kalau saya ini maha menolong, lebih percaya kepada orang pintar atau lebih percaya kepada dokter, maka Allah berlepas diri dari orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu maha menolong. Sebab bentuk kesyirikan yang sederhana ini sama dengan orang yang mengucapkan Allahu Akbar tapi hatinya tidak mengakbarkan Allah. Katanya Allah itu maha besar, tapi kok nyembuhno penyakit aja gak iso, kan gitu ya. Nah, itu sudah termasuk bagian dari kesyirikan. Ya.
kesyirikan itu berawal dari zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu banyak orang-orang yang soleh. Ketika Nabi Nuh sedang pergi dari kaumnya, maka setan ini membisik-bisikkan kaumnya untuk membuat patung-patung orang soleh yang sudah meninggal. Ya, setiap prasasti atau patung itu kemudian diberi nama sesuai namanya. Yang isu yang disembus-sembuskan oleh setan itu, kamu kalau ingin mengenang orang yang soleh maka buatlah patung. Ya, pada awalnya patung ini tidak disembah, seperti foto. Derajatnya sama dengan foto, untuk mengenang orang soleh yang sempat hidup bersama dirinya. Ketika yang membuat ini meninggal, pengetahuan tentang patung dan prasasti ini sudah mulai kabur. Apalagi orang yang membuat patung itu dianggap sebagai orang yang sukses. Kangen lihat patung, lihat prasasti. Akhirnya dianggap bahwa yang membuat sukses itu patung itu. Kalau tidak datang ke patung itu dianggap tidak sukses. Maka generasi berikutnya yang tidak tahu sejarah prasasti atau patung itu mulai menganggap patung itulah yang menjadi perantara kesuksesan dirinya. Nah, muncullah kemudian syirik. Akhirnya setelah Nabi Nuh, setiap ketemu orang yang soleh dibuat patung. Menurut sejarawan Buddha itu orang soleh apa bukan? Soleh. Dia monoteis pada zamannya ya, ketika dia hidup. Tapi begitu dia meninggal, untuk mengenang si Buddha itu dibuatlah patung. Nabi Isa itu soleh apa tidak? Soleh. Karena kesolehannya ketika Nabi Isa tidak ada, dibuatlah patung. Maryam itu solihah apa tidak? Solihah. Nah, sehingga dibuatlah patung. Jenderal Sudirman itu soleh apa tidak? Untuk mengenal Jenderal Sudirman, maka dibuatlah patung. Yang patung yang dibuat di markas itu patungnya siapa Pak? Yang di markas TNI sempat geger itu. Ya, pokoknya siapapun yang dianggap punya nilai sejarah, ya kalau dia soleh ya terkait dengan budi pekerti. Tapi kalau terkait dengan jasa, maka dia dianggap sebagai orang yang pahlawan, seorang pahlawan. Nah, akhirnya muncul patung-patung orang yang soleh, dianggap salah satu upaya untuk bisa hidup dengan sukses itu melalui prasasti atau patung yang dibuat oleh orang-orang di zaman sesudah meninggalnya orang yang soleh itu. Kebiasaan untuk menjadikan patung sebagai perantara sesembahan terhadap Tuhan, ya itu yang kemudian malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah orang yang ada patungnya. Jadi malaikat rahmat itu tidak masuk di rumah orang yang memelihara anjing di dalam rumah dan yang ada patungnya. Karena zaman-zaman sebelumnya awalnya patung itu hanya untuk mengenang, pada akhirnya disembah, jadikan perantara itu. Ada enggak malaikat yang enggak takut terhadap, bukan takut ya, tidak mau masuk? Ada enggak malaikat yang enggak peduli adanya patung atau adanya anjing di dalam rumah tetap masuk? Malaikat itu kalau di dalam hati tidak mau masuk rumah, di dalam rumah, jika di dalam rumah itu ada anjing atau ada patung. Ada enggak malaikat yang tidak peduli bahwa ada patung, ada anjing, dia tetap masuk? Apa? Iya. Malaikat maut. Ya, malaikat maut itu tidak peduli.
Jadi akibat manusia itu punya kecenderungan untuk memuji manusia yang soleh, manusia yang lain yang soleh, berlebih-lebihan, sehingga Nabi mengingatkan, la tuturuni kama aturatin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan, ini Nabi ya, Nabi yang ngomong. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdallah wa rasulah. Maka kalau menyebut aku ini cukup wahai hamba Allah atau wahai utusan Allah. Jadi Nabi itu melarang umatnya untuk memuji Nabi berlebih-lebihan agar tidak sampai mengangkat derajat kenabian itu sama dengan Allah, sama dengan Tuhan. Nah, ya itu akhirnya jadi anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu Tuhan apa bukan? Apa? Bukan kan ya? Kenyataannya dia dianggap seperti Tuhan kan? Apa-apa ya ke Yesus, kan gitu ya? Mengangkat derajat manusia seperti anak Tuhan aja itu dalam kenyataannya dia sudah menuhankan, ya, menuhankan manusianya. Itu yang kemudian disebut dengan syirik. Anak Tuhan atau Bapak Tuhan, ya, dan Tuhan itu sendiri itu sama apa tidak? Apa? Nah, sama apa tidak? Kenyataannya derajatnya kan sama. Derajatnya sama. Berarti bentuk anak Tuhan yang wujudnya seperti manusia itu diangkat seperti Tuhan, sederajat dengan Tuhan. Nah, letak kesyirikannya itu pengangkatan derajat hamba menjadi yang maha. Itu yang disebut dengan syirik. Yang punya kewenangan mengampuni dosa itu siapa? Yang menghukum, yang maha menghukum. Ya, yang membuat aturan dosa dan pahala itu adalah Allah. Jika ada hamba yang mengangkat dirinya sama dengan Allah yang maha menghukum dan maha mengampuni, maka dia dianggap syirik. Ya, paham maksudnya Pak ya? Ada di sebuah peribadatan yang tugasnya itu mengampuni hamba-hambanya. Apa kewenangan dia untuk mengampuni dan membebaskan dosa hamba-hambanya itu? Ya. Selama dia mengambil hak Allah untuk kepentingannya, maka hak Allah menyederajatkan dirinya dengan Allah, maka dia dianggap syirik. Dendam itu punya potensi syirik. Yang maha menghakimi itu siapa Pak? Allah. Yang maha mengadili itu adalah Allah. Dia ambil haknya Allah itu. Pokoknya awas kan tak enteng-enteng, akan saya hakimi kamu, akan saya adili kamu. Nah, seolah-olah hukuman yang paling adil bagi dirinya itu adalah pembalasan yang akan dia lakukan. Mestinya kan biarkan bagaimana cara Allah menghakimi dan maha mengadili itu diambil. Maka bisa jadi perbuatan itu mencoba untuk mengangkat dirinya sederajat dengan Allah yang maha menghakimi. Sehingga supaya tidak sampai sederajat dengan Allah itu dibuat aturan, batasan-batasan kemahaadilan itu tidak akan tersentuh kalau diproses dengan cara keadilan manusia, yaitu sidang itu tadi ya. Tapi kalau tidak pakai sidang, pokoknya saya harus menghukum dia, saya harus menghajar dia. Dia mencoba menempatkan dirinya sebagai yang maha adil, yang maha menghakimi. Nah itu mendekati syirik. Ya, makanya jangan dendam.
Nah, sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Apa? Jika kamu dipukul dengan pipi kiri, ya, apa? Memukul maka serahkan pipi, maksudnya membalas dengan cara seimbang, ya. Di Quran itu jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, balasan bagi kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Ya. Siapa yang membunuh boleh dihukum qisas. Tapi kan ada tanda petiknya. Tapi jika kamu memaafkan itu lebih baik bagimu, ya. Ya. Apa? Jadi kebolehan itu sebatas sama. Kalau dendam itu rata-rata tidak sama. Rata-rata dia lebih dibandingkan apa yang didapatkan. Coba, anak bapak dipukul, mukulnya kan cuma ngaplok ini ya. Kira-kira balasnya sama-sama dengan sama-sama ngaplok apa enggak? Tuh, ya biasanya nunjuk. Biasanya nunjuk. Jadi keadilan itu sesuai dengan kondisi emosi pada saat itu. Pokoknya kudu bales kan gitu ya. Yang berhak menghukum dia itu hanya saya. Yang berhak untuk mengadili dia itu hanya saya. Nah, hanyanya ini yang dikhawatirkan kita mencoba untuk menjadi yang maha adil, yang maha menghakimi. Ya, meskipun kita ini dibolehkan untuk melakukan hal yang sama dengan itu, sehingga Allah membatasi maafmu itu lebih mulia dibandingkan membalas dengan yang serupa. Karena kita ini sering kecolongan, tidak bisa menyamakan apa yang didapat dengan yang harus kita beri. Gitu Pak. Ya, kesimpulannya sebenarnya boleh, tapi menjaga hati untuk setara itu yang susah. Ya, yang lain? Ya, jadi jika ada sebagian yang sering kita dengar dalam pengajian Muhammadiyah, jangan memuji Nabi itu berlebih-lebihan. Sebenarnya yang minta tidak dipuji berlebih-lebihan itu bukan majelis tarjih. Yang memang Nabi sendiri itu mengatakan la tutruni, ya. Jangan sampai kalian ini berlebih-lebihan dalam memujiku. Khawatir, bayangkan Nabi yang hamba mulia itu saja itu tidak boleh diangkat menjadi sama dengan Allah, apalagi yang tidak mulia. Yang tidak mulia itu siapa? Ya, selain Nabi. Selain Nabi. Kalau yang selain Nabi diangkat yang lebih tinggi dibandingkan Nabi, itu saja sudah menakjubkan ya. Apalagi nah, biasanya kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan itu karena 4 hal. 1, sakit tidak sembuh-sembuh. 2, cari rezeki susah. Yang ketiga, anak tidak dapat jodoh ya. Nah, yang keempat, punya harapan tidak pernah kesampaian. Di kalangan anak muda, kalau sudah bucin tapi tidak berbalas, maka dukun bertindak. Ya, itu. Coba Bapak Ibu tanya, warung-warung yang baru berdiri itu, berapa persen yang tidak pakai orang pinter? Kalau sudah berdiri, biasanya untuk menjaga konsumen yang tetap stabil, mereka menggunakan penglaris, ya. Semua yang pakai penglaris itu biasanya memang laris. Sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya cari orang pinter.
Yang menjerumuskan kita ke dunia kemusyrikan itu ketika mengangkat seseorang sebagai Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Tidak percaya bahwa Allah, siapa yang minta kepada Allah yang maha pemberi rizki itu cari jalan pintas dukun yang bisa memberikan rizki. Ya, mengangkat dukun sebagai Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, itu yang disebut syirik. Kalau datang ke saya kemudian minta doa, boleh apa enggak? Bagaimana membedakan antara dukun penglaris dengan ustadz yang mendoakan untuk usaha bapak yang ingin laris? Apa? Di mana bedanya, Pak? Ya, ya. Ya. Jadi begitu benda itu tidak diamalkan sesuai arahan dukun, dia merasa tidak laris, berarti mengangkat bendanya itu sama dengan yang maha melariskan atau yang maha pemberi rezeki, itu syiriknya. Begitu ustadz menyampaikan, kamu baca doa ini, ya, Al-Fatihah 41 kali, ya, ternyata bapak tidak baca itu, kemudian gundah, merasa, wah aku gak laris iki mergo gak nuruti petuanya ustadz, itu sama juga, bentuknya beda, yang satu benda, yang satu bentuknya ucapan. Nah, yang dibolehkan yang bagaimana? Ya kita berdoa kepada siapa, kalau dikabulkan oleh Allah ya alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah. Selama menganggap sesuatu yang disyaratkan untuk mendapatkan untuk menjadi laris itu ya, maka bisa jadi itu sama dengan jimat. Ya. Jadi jika saya memberikan nasihat, Ustadz bagaimana supaya laris? Nah, ini ada ayat yang bisa dibaca untuk berdoa kepada Allah. Seandainya tidak dibaca ayat itu, tidak menimbulkan rasa keraguan bahwa tidak akan dapat rezeki, nah itu tidak masalah. Tapi kalau dijadikan syarat hanya itu yang bisa menurunkan rezeki, itu jadi masalah. Ya, boleh kalau kemudian kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz itu sesuai dengan saran Nabi. Ya, contoh, kamu sholat duha saja, karena Nabi mengatakan sholat duha itu bisa mengundang rezeki. Karena yang ngomong Nabi berarti pasti benar kan ya? Pasti benar. Nah, kalau sudah pasti benar, kalau sudah petua dari Nabi dilakukan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau keluar dari mulut saya, dicek di di hadis, ini bukan petuah dari Nabi, maka ini yang harus diverifikasi. Jangan sampai ini dijadikan syarat yang kalau tidak dilakukan akan tidak mencapai harapan, gitu ya. Nah, berarti bagaimana kita tahu apakah ustadz ini benar-benar menyampaikan apa yang diajarkan Nabi atau tidak? Itu biasanya dari pengalaman atau dari angka-angka yang disyaratkan. Yang berangka-angka itu kan zikir 100 kali, 33 kan Pak ya, 10 kali.
Kalau tidak mampu 33, maka baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu 10 kali. Nah, angka-angkanya itu 3 kali. Tapi kalau kemudian ada angka-angka ajaib 1000, 3000, 41, kalau tidak dilakukan itu maka tidak terwujud ya harapannya. Nah, jangan-jangan kita ini sudah menjadikan itu jimat yang bisa mengabulkan apa yang kita harapkan. Kalau kita membaca doa sesuai doa Nabi, itu kan hanya satu harapannya. Kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan alhamdulillah. Tapi kalau dikasih amalan yang seperti itu kemudian tidak Bapak Ibu lakukan, ada perasaan kemudian wah ojo-ojo saya ini gak payu. Nah, itu sudah menjadi jimat. Ya. Apa? Iya. Ya itu masalahnya. Ada yang ditanyakan? Nah, ya. Tadi disampaikan, Nabi menyampaikan jangan berlebih-lebihan Dalam memuji. Nabi. Ini saya tanya. Seperti orang yang mengadakan sholawatan satu, terus maulid Nabi, kadang-kadang dalam acara maulid makanannya banyak yang mubazir. Apakah ini tidak termasuk dalam berlebih-lebihan? Yang hubungannya sama memuji Nabi apa? Ya. Terus mengadakan sholawatan yang sering dilaksanakan. Katanya kalau kita sholawat, Nabi turun di tengah-tengah kita. Ya, kalau soal makanannya, tema apapun kalau mubazir itu tidak boleh. Meskipun bukan sholawatan, kalau dia ada unsur mubazirnya, itu sudah masuk dalam ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Nah, kalau yang dibahas itu sholawatannya itu lain. Ya, jadi kalau nanti Pak Muntari ngasih kopi terus diminum tidak habis, buang, bagian dari kemubaziran, meskipun bukan sholawatan, mari pengajian, itu judulnya tetap ikhwanas syayatin, bagian dari saudara setan yang innal mubadzirina ikhwanas syaitan. Sesungguhnya mubadzir itu adalah saudaranya setan. Bukan karena temanya, karena kemubadzirannya itu yang menyebabkan menjadi saudaranya setan. Ya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Furqon, ya, yang kami hormati Ketua PJM, itu termasuk memuji apa tidak? Ucapan ini memuji apa tidak? Apa? Memuji tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, kalau sebatas penghormatan terhadap yang lain, ya, maka itu bukan termasuk yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu sampai mengangkat akhirnya sederajat dengan Allah. Gitu ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, sebenarnya bukan sholawatannya. Kalau sholawat itu kan disunahkan, ya. Tapi menganggap bahwa kalau tidak seperti itu ritual itu dilakukan, maka semuanya tidak akan mendapatkan berkah dari Allah. Syarat keberkahan itu dengan ritual yang kita karang-karang itu yang tidak boleh. Ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah.
Tapi supaya segera dapat mantu yang soleh, baca la ilaha illallah 10.000 kali. Nah, syarat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu itu yang kemudian harus dicari rujukannya. Kalau tidak ketemu rujukannya, maka yang datang bukan pertolongan Allah tapi pertolongan setan. Ya, kalau seandainya dalam sebuah perusahaan kita memberikan aturan, jika kamu bekerja sesuai dengan SOP, maka kamu tak kasih insentif. Tapi kalau bekerja di luar SOP, saya bukan hanya memberikan insentif, tapi kalian akan saya tegur. Ternyata kita ngarang sendiri di luar SOP, gajinya minta perusahaan, kira-kira malah ditegur apa dikasih insentif? Kan ditegur ya, kamu itu sudah tak kasih SOP aja tidak dilaksanakan, kamu ngarang SOP sendiri terus minta gaji kepada saya. Nah, Allah itu sudah ngasih SOP, laksanakan saja ya sesuai Al-Quran dan hadis ini. Terus kita ngarang-ngarang sendiri, gajinya minta kepada Allah. Kira-kira kalau jenengnya jadi malaikat kan pantas jendol ya. Karmu iki opo? Quran setebel sakmene durung mbok lakoni gawe dhewe. Kan gitu ya. Gawe dhewe. Jadi ada aturan yang dibuat Allah lewat contoh Rasulnya dalam memohon, dalam menghormati hamba Allah yang lain, sebatas penghormatan yang tidak sampai mengangkat dirinya sederajat dengan Allah. Nabi itu malah memerintahkan fal yukrim dhaifahu, kan itu ya, memuliakan tamu. Tapi pemuliaan itu bukan berarti terus memuji tamu, menghormati saja, tidak kemudian mengangkat dirinya sebagai sederajat dengan Allah. Yang menyebabkan dia dianggap menyederajatkan manusia atau apa dengan Allah itu, kalau kemudian jika tidak begitu, seolah-olah hidupnya ini akan berantakan. Ya, ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu? Ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ternyata ada algoritma kemusyrikan itu yang dibuat oleh Allah, bahwa siapa yang melakukan kesyirikan, efeknya itu sampai kepada turunan. Ya, sehingga Allah menyebutnya dengan innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman untuk dirinya dan untuk keturunannya. Ya, kalau ini sering kita lihat dalam pasien-pasien itu ya. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan aja. Keluarga orang yang sakti, ini penelitian ayah saya dulu. Keluarga orang yang sakti dalam hal perdukunan ya. Itu biasanya kalau diperhatikan, kalau ada yang cacat fisik atau cacat mental. Biasanya ada yang mengalami cacat fisik atau cacat mental. Ya, meskipun angkanya tidak 100%, ya waktu itu penelitian ayah saya itu 80% orang yang ngilmu kesaktian itu biasanya ada anak turunnya yang mengalami cacat fisik atau cacat mental. Nah, bapaknya sakti atau mbahnya sakti, anaknya mengalami cacat mental, itu malah dianggap sakti pisan. Ini yang repot. Ya, sebenarnya ini bagian dari peringatan Allah. Ada sesuatu yang salah
yang pernah dilakukan itu yang kalau mata rantainya diputus selesai, dosa jariahnya itu tidak akan muncul lagi. Kadang-kadang orang sudah berbuat syirik, kemudian jinnya nurut diturunkan, gampang kesurupan, terus didukunkan lagi, punya kecenderungan untuk melakukan kesyirikan yang lain. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kezaliman yang besar. Ya, jadi apa yang ditunjukkan oleh Allah itu sesuai dengan amal perbuatannya. Contoh ini, ada mu'alaf saya yang dulu mbahnya itu suka pesugihan, suka kedukun pesugihan, memang kayanya luar biasa. Ketika dia hidup sekarang ini mencari pekerjaan susah, dan hutang itu tidak pernah bisa dinikmati. Hutang sini terus uangnya dikasihkan orang, hutang sini dikasihkan orang, sampai akhirnya terkumpul hutang 400 juta. Nah, waktu kita terapi, ternyata apa kata jinnya? Ya dulu mbahnya ini penglaris dan sering menggunakan saya. Nah, daripada ya sudahlah, gantianlah, sekarang saya memiskinkan anak cucunya. Biasanya orang yang suka ilmu kanuragan itu ada anak cucunya yang laki-laki gampang emosian, angel aturane. Kalau orang yang maaf ya, pakai susu kecantikan, itu justru biasanya anak perempuannya susah dapat jodoh. Ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Sebenarnya yang sengsara itu anaknya apa ibunya kalau pakai susu? Kalau anaknya tidak dapat jodoh, itu yang sengsara ibunya apa anaknya? Apa? Ya dua-duanya kan ya, dua-duanya. Anaknya tidak melakukan, ketiban campur. Nah, itulah yang disebut dengan kezaliman yang besar. Dia zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap anak turunnya. Kalau itu tidak diterima dengan ikhlas oleh anak cucunya, ya dosanya tetap mengalir kepada yang melakukan. Ya, apalagi yang ditanyakan? Satu lagi pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ya, sudah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.